Halo guys, akhirnya bertemu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu nih. Yang ditunggu-tunggu. Di mana Chelsea bertemu dengan Manchester United di Stamford Bridge. november berdarahnya United akan ditutup. Udah ditutup. Udah ditutup. Akan ditutup di match ini. Ini saatnya Manchester United bullish. Oke. Gue yakin sih ini momen MU bullish. Ya, kalau di atas kertas dengan kualitas Chelsea. MU dari kualitasnya MU, gue nggak bisa memungkiri ya bakal terjadi something lah di Stamford Bridge ya. Entah ya Ronaldo efek lah, Sancho udah ini, Rashford apalah itu. Tapi satu sisi ya Chelsea baru kebobolan 4 gol di musim ini, yang terbaik di Eropa. Oh, bicara tuh, lu tau nggak apa? Jadi Juventus dulu pas di Liga Champions cuma kebobolan 3. Udah, pas jumpa Madrid langsung kebobolan 4 sama Madrid. By Ronaldo. ya, tim. by inilah ya. Tapi itu Nah, itu, mungkin nanti itu klub lain. No, 4 gol ya? 4 gol. Mungkin 5-0 kali ya nanti. Ya mencoba ini aja lah. Ya itu yang kita baca di atas kertas. Tren Chelsea ini agak incredible lah, agak mengerikan sebenarnya. Tapi ya gue keep humble aja nih bahwa ya something can happen at Stamford Bridge. Kalau gue kan bisa enaknya aja ngomong karena kalau MU pun kalah, emang trennya lagi kalah gitu. Jadi gue jadi memang pede-pede aja ngomong MU bakal bully. Hati yang tulus lah ya. Iya. Tapi ya ini juga gue lihat Chilwell cedera. Ada Alonso, ada Aspi. Mengingat Alonso mungkin udah lama nggak main kali ya, itu mungkin akan turun, akan diubah dulu dari sisi itu. Alonso kayaknya senang lawan MU. Berapa gol dia juga lawan Kemarin. MU. Oh iya sih. Kante, ada Loftus-Cheek, aman lah. Jorginho. Lukaku ini strikernya udah gak main kali kan? Kemarin baru Werner yang masuk, tapi cuma di beberapa menit terakhir tapi ya cetak gol. Yes. Makanya ini gue bilang sih startnya ini Chelsea sebenarnya sih ya, tapi gue mencoba rendah hati aja. Sebenarnya kita di atas angin sebenarnya ya, tapi ya let's see. Gue rasa sih ya untuk apalagi sorry ya, MU kan lebih mengandalkan counter attack ya. Yes, feel free. Yeah. Di beberapa pertandingan terakhir untuk hal itu Chelsea no problem, nggak masalah. Oke. Udah terbukti bahwa pertahanan kita tuh sangat solid, masalah di counter attack gitu. Dengan Silva, Rudiger itu semua solid benar. Kita itu bakal kewalahan kalau tim yang lebih hebat dalam penguasaan bola seperti City. Oke. Gitu ya. Dan gua nggak lihat MU punya. Yes, gua akuin kalau MU nggak jauh di situ. Jadi ya, gua rasa sih. Cuma gue sekarang lihat tren doang sih, maksudnya kayak Sancho dulu di Liga Jerman itu, dia awal-awal seret gol tuh nggak ini. Udah cetak gol nih. Terus kalau udah kebuka kerannya baru. Ya. Tapi yang gue nggak suka nih, gue lebih mending ada yang kalah daripada 0-0. Oke, ya. Lu kayaknya musim lalu lah yang MU 0-0 sama Chelsea kan itu yang malas juga nontonnya gitu. Yeah. Dan ini jamnya jam yang sama juga. Udah nungguin jam setengah 12. Iya. Sampai jam 1 pertandingan terakhir 0-0 ya. Ya semoga lah ataupun kalau imbang ada gol lah pokoknya. Gue rasa sih nggak bakal seri. Pasti ada pemenangnya. Pasti ada pemenangnya. Pasti. Clean sheet Chelsea nggak? Kayaknya clean sheet. Makanya udah jelas ya, tapi gue mencoba humble lah ini bahwa kalau gue sih MU bakal bisa ngegas Chelsea sih. Sama ya, tapi kebobolan juga. Saya bilang ya mungkin bakal ya tadi ada Ronaldo efek, adalah celah-celah lah ya, maksudnya di MU itu ya bisa dimanfaatkan. Nggak tahu ya kalau Ragnik udah join nggak tuh? Belum lah, dan kayaknya nggak sempat lagi kan Sandy join. Makanya pas lah
masih ada bayangan Ole nih di Carrick. Dan untuk pendengar podcast kita mungkin lihat episode yang awal-awal November ya. Itu kan gue sempat bilang ini momentumnya November berdarah ini ya di Chelsea gitu. Dan gue momen penutupnya gitu. momen bullishnya dia bounce back. Karena beberapa di podcast ini apa yang kita ulas kebanyakan jadi kenyataan ya. Yang Ole out, yang itu si pelatih Jerman, apalagi yang kemarin ada banyak lah. Jadi Ya, mengingat berdarah. iya November berdarah MU. Dan di situ pernah kita bahas juga tentang Chelsea ya. Harapannya Ya masih ada harapan lah. Ada harapan lah intinya itu ya. iya ada harapan. Ya, Cuma kemarin gue udah lihat MU ya, gue udah si MU. Si Carrick udah rotasi pemain tuh udah ini sih. Udah gue seneng gitu, kayak Martial dikasih kesempatan gitu. Meskipun belum ada perubahan gitu. Tapi setidaknya itu kan memacu percaya diri pemain gitu, dan semua kena gitu. Enggak kalau si Ole kemarin ya betul-betul yang 11 orang ini gitu. gue lihat sih ini masih efek Ole dipecat sih, maksudnya Masih semangat ya. ya ini aduh kita harus perform nih karena ini pelatih kita aja udah dipecat nih gitu kan. Makanya gue lihat ya dari pemain itu fight lah, tapi ya gue cuma bilang ya kemarin itu juga Ronaldo efek sih. Ya. Karena babak pertama kan Kalau pertama sih 0-0 enggak ya. Villarreal malah gue bilang Banyak itu De Gea sih. De Gea kan. Gila itu, balik lagi De Gea yang dulu save. Makanya kesempatan nih sebelum Ragnik datang. Dia racik. Ya, ini kesempatan buat Chelsea untuk ya, menutup November berdarah MU dan bounce back ketika melawan Arsenal. Oke, menarik. Ada fakta yang lain nggak sih dari match ini yang lu ini? Ya, apa ya? Kalau gue Dari dari lupa head to headnya, tapi kayaknya ya terakhir seri ya. karena terakhirnya itu kayak kurang seru. Yang kalau di cup kemarin kan yang Rashford tuh belum Ciamik. Iya, tapi ya itulah. Paling faktor intinya sih ya ini di Stamford Bridge, dan kemarin kita baru menang 4-0 lawan Juventus. Oh iya. Dan itu udah dibahas juga semua pundit komentator, mungkin itu adalah pertandingan terbaik Chelsea di musim ini. Semua jalan dari depan ke belakang itu benar-benar apa kalau kata coach di Juventus itu dia bobo habis. Tapi iya memang beberapa orang bilang fans, bahkan di luar fans Chelsea pun ya lihat pertandingan apa di Liga Inggris kemarin. Match Manchester. Itu emang berasa. Dari situ juga udah mulai kan. Udah kelihatan anjir itu Apakah udah susah lah. grafiknya bakal terus nih lagi bullish nih kata. Ya, makanya ya gue lihat sih kembali kalau masih Maguire sama Lindelof di belakang ya itu masih bakal jadi celah sih untuk Odoi, Ziyech, apalagi kalau ada Werner, Pulisic kemarin. Gimana menurut Mas? Nah, Bailey kalau dari back sih gue lihat ada penurunan. Makanya. Kalau Maguire kan kita ya kayak kita bilang kan kemarin itu harusnya di bench, itu tapi sampah. dan kelihatannya juga begitu sampai sekarang gitu. Terus Lindelof semenjak si Varane cedera balik lagi dia nge-freeze. Iya, lebih banyak Nunggu lihat. aktif, ya. Kalau kemarin tuh pas ada Varane dia gesit coy. Ada orang langsung samperin. Blok. Ini kan Ketemu minus sama minus nih, Maguire sama Lindelof ketemu. balik lagi penyakitnya itu. Terus ya itulah kalau bukan De Gea ya, gue rasa ya statistik kebobolan MU sekarang kan bisa dibilang lumayan Tinggi. ya, dan ya bisa lebih tinggi kalau bukan karena De Gea. Yes. Jadi ya dari defense-nya MU sih masih Kurang. Apa perlu kayaknya musim dingin ini perlu CB lagi ya. datangkan Kayaknya enggak. Maksud gua sebenarnya udah ada Varane sama Maguire kan sebenarnya menurut gua bisa saling nutup
Bailey pun bisa. Cuma kan kemarin masalahnya Ole nih. Ya. Sama kayak Chelsea. Iya, di coaching. Kalau dipegang sama si pelatih yang pas lah mungkin. Ini bisa jadi karena gue bilang kayak kita balik lagi ke personality person by person itu nggak ada yang meragukan gitu. Bailey oke, ini gue oke. sebenarnya bukan Maguire ya. Apalagi waktu di Leicester. Heeh. Kualitasnya ngeri tuh. Bahkan sekelas Lindelof, kapten timnas loh. Iya. Berarti dia orang yang secara teknikal dan Ada kualitasnya. personalitinya pun pasti bagus. Dia bisa memanage kan harusnya. Dia bisa memimpin. Bahkan teknikal pun dia pasti udah di inilah diakui. Tapi hancur kayak gini berarti ya karena coaching pelatih. Iya. Nah itu sentuhan-sentuhan dari pelatih-pelatih gini. Itu yang kurang. Apakah seandainya official nih Rangnick, semoga aja. Iya. Gue rasa sih itu pelatih yang punya filosofi ya. Maksudnya father football juga tuh kayaknya. Dia bangun-bangun tim-tim kecil Iya. sampai bisa naik. Sampai ke divisi teratas. Ya, itu Rangnick gitu. Berarti ya lagi dikasih nih pemain-pemain dengan portofolio tadi yang lu bilang. Iya, Maguire sih sebenarnya bagus ya. Bagus. Apalagi waktu dia main di terakhir apa? England nasional. Cetak gol 2 kali. Ngegolin. Ya. Berturut tiap match. Gini kan dia selebrasi. Apa sih? Jadi maksud gue itu kemarin di MU itu sebenarnya masalah tim sih, maksudnya udah faktor tim, maksudnya komunikasi, Coaching, pelatih, arahan dari pelatih gimana. itu yang kurang. Maksudnya kalau ada pemain yang kurang kompak kan karena ada anak kesayangan Ya. susah. Jadi Maguire nggak apa-apa dipasang lagi nih. Gue rasa nggak apa-apa asalkan ya benar aja gitu mainnya. Karena kalau secara ini gue bilang tadi ke orang itu dia oke harusnya dengan tinggi badan yang segitu gempal. Iya. Kapten. Apalagi kalau seandainya misalnya Luka atau Warner, Leo nggak ini lah, masih bisa lah. Tapi masalahnya dia terlambat. Bandingkan dengan Fred misalnya di body sama Luka atau Warner, tolak lah. Jadi di belakang bagusnya apa? Maguire, Lindelof. Kalau gue sih, Kalau dari gue sih kan Maguire, Bailey gue takutnya ini Skerry pasang 3 lagi. yang bertahan. Iya, gue takutnya ya, karena mungkin ada sisa-sisa Ole kan. Aduh, diobok-obok tuh sih. Sisa-sisa Ole itu kalau lawan tim-tim yang agak keras, dia pasang 3 CB. Wah, kalau Chelsea dikasih ruang mah, aduh enak banget. Aduh, karena kan kita juga masalah kita tim yang dengan penguasaan bola kan. Kalau mau memang menyerang ya udah jujur aja lah counter attack tadi kan. Nah itu, Difokusin, gue nggak tahu sampai sekarang kenapa pemahaman pelatih di luar sana kayak gitu. Kayak lawan City, Main safe. iya dia obok kan karena nggak ada yang nyerang gitu. Dia mau di belakang, enak mereka. Tujuh orang bertahan. Itu kan justru permainannya enak itu pemain lawan cari ruang. Iya. Makanya filosofi Subasa benar juga tuh. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, itu bisa sih dia masukin ini juga Van de Beek. Nggak usah pakai lagi. Gak usah yang pakai yang karakter bertahan lah, Fred. Apa sih? Matic sama Tomina ya udah lah. Matic Fred. Matic Van de Beek cocok. Iya, Matic Van de Beek. Tapi Matic sama yang kayak lain kayak Fred atau Matic Tomina itu kurang. Iya. Ya, karena Tomina ya. Tapi itu kenapa gue bilang apa Matic sama Van de Beek cocok karena si Maticnya bisa lebih tenang di belakang kontrol, Van de Beeknya cari secara ruang. Disambung sama Bruno sedap. Kalau misalnya nanti 3 yang di sini tengah Bruno, Matic, Van de Beek, yakin gue 3 poin bullish. Kita lihat. Iya. Ada harapan. Ada harapan. Jadi masih optimis. Chelsea. Prediksi? Tadi Gua udah tadi. kalau karena lu bilang 4 gol udah gak kebobolan, 5 deh. Ronaldo, apa yang gak mungkin sama Ronaldo gitu? Aduh, ntar lu upload lihat video lagi ini minggu depan, jangan nyesal ya. Jadi kan lu bilang harapan. Iya. Punya harapan. Tapi sebagai fans juga gue yakin. Kan kemarin gue selalu punya 2 sisi kan.
sebagai fans dan sebagai orang yang bukan fans realitasnya. Apa kayak yang kemarin, apa itu ya kemarin ya, yang imbang 1-1 Chelsea ya? bukan lah, kan Bukan. belum Chelsea yang di awal-awal lah. Ya. Kan gue bilang Ini ini bakal imbang lah kalau dari kacamata orang pengamat bola, tapi karena gue fans 2-1. tapi imbang. Tapi faktanya imbang. Tapi gue juga melihat ini dari kacamata, bukan kacamata fans 5-0, Oke. kacamata orang biasa yang bukan fans MU, yang netral ya. Oke. Rasa gue ini pasti menang karena ini udah saatnya mereka bullish ini. Lihat dari semangat Momentum Villarrealnya udah dapat nih. udah nggak mau diubah nih. Final kunci. Kalau dari gua 2-0 kayaknya. Chelsea. Ya, Oke. biar kita tribut ke Ole lah, maksudnya jangan terlalu dibantai lah. Siap. Lalu pengen banget nyanyi Ole The Wheel ya. Udah karya dulu. Udah nggak bisa. Ya, yang terbaik lah. Tapi bakal seru sih. Yes, yang terbaik. Ya mungkin Gua kita yakin. akan bahas ini di Selasa ya. Ya, Selasa. Ya, karena kita tahu Mas Tado ini kan malu hari Senin masuk bola. Gua diam aja lah. Oke. Biar dia menghanyutkan. Siap. Keep the blue flag flying high. Game you.